Kita akan coba bongkar dua cara pandang dunia yang kelihatannya rumit banget, tapi kuncinya justru datang dari tempat yang nggak kita duga, yaitu aljabar dasar. Oke, kita mulai ya. Pertanyaannya mungkin kedengeran agak aneh atau bahkan mustahil, tapi percaya deh, ini adalah kunci untuk semua yang akan kita bahas. Pertama-tama kita perlu paham dulu nih kode rahasianya. Kita mulai dari yang namanya sifat komutatif. Gampangnya gini, coba bayangin perkalian biasa. 5 dikali 3, sama kan hasilnya dengan 3 dikali 5? Nah, itu dia. Urutannya nggak ngaruh sama sekali. Nah, kebalikannya itu non-komutatif. Di sini, urutan itu penting banget. Kalau dibalik, hasilnya jadi beda. Konsep ini yang kelihatannya sederhana, justru jadi jantungnya ide-ide rumit loh, kayak fisika kuantum. Nanti kita lihat ya. Oke, sekarang kita pakai aturan yang pertama tadi, yang komutatif itu. Kita lihat gimana aturan simpel ini bisa ngebangun sebuah pandangan utuh tentang alam semesta. Sebuah konsep yang dikenal dengan nama wahdatul wujud. Jadi, dalam cara pandang ini, jalan dari Tuhan atau hak ke ciptaan, kholq, itu sama aja dengan jalan sebaliknya, dari ciptaan kembali ke Tuhan. Bolak-balik sama aja. Ini kayak lingkaran sempurna yang komutatif. Keduanya itu ya cuma dua sisi dari satu koin yang sama. Nah, inti gagasannya adalah alam semesta itu bukan sesuatu yang terpisah dari Tuhan. Justru, alam semesta itu adalah cara Tuhan menampakkan dirinya. Jadi semuanya itu pada dasarnya adalah satu wujud yang sama. Dan yang bikin makin menerek, pandangan kuno ini ternyata punya kemiripan luar biasa loh sama fisika modern. Ini kayak cerminannya konsep ruang-waktu Einstein, di mana ruang, waktu, materi, semuanya itu nggak bisa dipisahkan, bagian dari satu kesatuan yang terus bergerak. Oke, sekarang kita putar balik. Kita lihat pandangan yang sebaliknya. Pandangan non-komutatif, di mana kalau urutannya diubah, hasilnya bukan cuma beda, tapi bisa jadi berbahaya. Di sini, urutan itu jadi segalanya. Kalau kita mulai dari Tuhan untuk memahami alam, itu jalurnya benar dan aman. Tapi, kalau dibalik, kita mulai dari alam untuk menuju Tuhan, wah, risikonya besar. Bisa-bisa kita salah mengira bayangan sebagai sumber cahayanya. Ini kesalahan yang fatal. Inilah yang disebut prinsip wahdatus syuhud. Jadi, seorang sufi mungkin bisa merasakan atau menyaksikan sebuah kesatuan saat berada dalam kondisi spiritual tertentu. Tapi, pada hakikatnya, secara ontologis, sang pencipta dan ciptaan itu tetap dua hal yang berbeda, terpisah. Dan lagi-lagi, ini mirip banget sama dunia fisika kuantum. Misalnya, kalau kita ukur posisi sebuah partikel, baru setelah itu kita ukur momentumnya, hasilnya bakal beda loh kalau kita ukur momentumnya dulu, baru posisinya. Urutan cara kita mengukur itu benar-benar mengubah hasil yang kita dapatkan. Jadi, kalau kita rangkum, kita punya dua cara pandang alam semesta yang sangat berbeda kan? Yang satu, wahdatul wujud, itu komutatif. Semuanya menyatu, mirip cara kerjanya relativitas umum. Satunya lagi, wahdatus syuhud, itu non-komutatif. Urutan dan si pengamat itu krusial, mirip banget sama mekanika kuantum. Kemiripan-kemiripan ini bukan cuma kebetulan loh. Ini menunjukkan ada kesamaan pola pikir yang dalam banget antara para mistikus zaman dulu dan fisikawan zaman modern, dalam upaya mereka memahami, hakikat keberadaan itu sendiri. Coba kita lihat pasangan yang pertama. Ada Ibnu Arabi, yang melihat alam semesta sebagai satu wujud yang utuh dan menyatu. Ratusan tahun kemudian, muncul Albert Einstein, yang membayangkan alam semesta sebagai medan ruang waktu yang juga menyatu. Mirip kan? Lalu ada pasangan kedua, Imam Rabbani dan fisikawan kuantum Niels Bohr. Uniknya, keduanya sama-sama menekankan satu hal, peran si pengamat itu krusial. Kita nggak bisa memisahkan antara yang mengamati dengan apa yang diamati. Dan yang terakhir, coba lihat ini. Jauh sebelum David Bohm, Imam Ghazali sudah mengkritik gagasan sebab akibat yang kita anggap biasa. Beliau bilang itu cuma di permukaan. Ratusan tahun kemudian, David Bohm muncul dengan teori tatanan implisit, sebuah keteraturan tersembunyi yang lebih dalam yang sebenarnya menggerakkan alam semesta. Nyambung banget kan? Terus, apa gunanya kita tahu semua ini? Nah, ini dia intinya. Ide-ide yang kelihatannya abstrak ini ternyata punya dampak nyata. Mereka menciptakan dua cetak biru atau dua panduan yang benar-benar berbeda tentang bagaimana cara kita memandang ilmu pengetahuan dan juga bagaimana cara kita menjalani hidup. Cara kita memandang pengetahuan jadi beda total. Di satu sisi, model wahdatul wujud, pengetahuan itu bukan sekedar belajar,
Tapi penyingkapan, kita berpartisipasi langsung. Kita adalah realitas itu sendiri yang sedang sadar. Nah, di sisi lain, model wahdatus syuhud, pengetahuan itu adalah soal interpretasi. Ada jarak, kita butuh guru, butuh teks, butuh akal untuk menafsirkan tanda-tanda kebenaran. Begitu juga dengan etika. Kalau kita percaya semua adalah satu, maka etika itu soal harmoni kosmik. Menyakiti orang lain, ya sama aja menyakiti diri sendiri. Tapi, kalau kita percaya Tuhan dan ciptaan itu terpisah, maka etika itu soal perintah ilahi. Moralitas itu ya tentang ketaatan pada aturan yang sudah ditetapkan dari atas. Oke, jadi mana yang benar? Apakah dua pandangan ini saling bertabrakan, saling bertentangan, atau jangan-jangan kita salah melihatnya selama ini? Mungkin kuncinya justru di sini. Mungkin kita nggak seharusnya melihat mereka sebagai dua teori yang bersaing untuk jadi juara. Sebaliknya, coba deh kita lihat mereka kayak dualitas gelombang partikel di fisika kuantum. Cahaya itu gelombang atau partikel? Jawabannya, dua-duanya. Tergantung cara kita melihatnya. Nah, mungkin dua pandangan ini juga begitu. Dua-duanya adalah deskripsi yang saling melengkapi dari satu realitas yang sama. Jadi bisa dibilang ini adalah dua bahasa yang berbeda untuk menjelaskan realitas. Bahasa non-komutatif itu untuk level pengalaman kita sehari-hari, di mana ada aturan, ada urutan, ada benar dan salah. Ini penting untuk keselamatan kita. Tapi mungkin ada bahasa lain, bahasa komutatif, yang menjelaskan hakikat realitas itu sendiri, di level terdalamnya, di mana segalanya adalah satu. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Mungkin kebijaksanaan sejati itu bukanlah soal memilih mana yang benar dan mana yang salah, tapi soal tahu kapan kita harus menggunakan bahasa yang mana. Kapan kita harus melihat dunia dalam keragamannya, dan kapan kita harus melihatnya dalam kesatuannya.